Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Muara Pinang, kelas 10E, berasal dari kelompok 4. Kami ingin menjelaskan informatika dan keterampilan generik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Aditya. Perkenalkan, saya Cecilin. Perkenalkan, nama saya Repi Meliska. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Lestari. Perkenalkan, nama saya Sarah Pribeta. Perkenalkan, nama saya Aldo. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan invension terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajari untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dapat sosial informatika, dan praktis lintas bidang. Saya akan menjelaskan tujuan aspek praktika informatika, yaitu 1. Membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan alternatif komputasi. 6. Mengembangkan rencana pengujian. 7. Mengkomunikasikan suatu proses fenomena. Kolaborasi. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran yang adil. Kolaborasi yang baik akan terjadi jika komunikasi antar kelompok baik. Kolaborasi juga sering kita dengar dengan nama lain, yaitu kerja kelompok. Secara umum, tujuan kerja kelompok adalah agar kalian menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang, menentukan solusi yang diimplementasi secara demokratis, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, dan memupuk semangat bergotong royong. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik. 1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. 2. Lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Harus ditunjuk ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. 3. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Siswa dapat berganti peran pada tugas berikutnya. 4. Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, kedua subjektif harus berkumpul untuk menginteraksikan hasil kerja masing-masing. 5. Setelah tim beres, ada koordinasi yang hanya diwakili oleh ketua subtim. 6. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antar rekan sebaya. Merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Saya akan menjelaskan komunikasi. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi kerja, kelayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis berisi informasi teks dan gambaran atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap, makanya diterapasi ketimbang hanya tekstual. Seringkali infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting, disebut abstraksi. Dari apa yang kalian kerjakan dapat dikatakan bahwa sebuah gambar mengandung 1000 makna. Saya akan menjelaskan tentang presentasi.
Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu produk yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebelumnya presentasi kalian harus menyiapkan garis besar informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni, tekstual, dan gambar atau grafik. Biasanya, bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Terima kasih.